الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang hari ini kita rasakan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu thalabul ilmi. Dan malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita, masuk pada surat Al-Baqarah ayat 261. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kajian kita berkaitan dengan masalah keimanan kepada Allah. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kita diajarkan untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan dan mampu menjadikan segala sesuatunya, sehingga Allah memberitahukan kepada kita melalui bagaimana Nabi Uzair, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mendapatkan banyak kisah, banyak cerita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meyakinkan kepada Nabi Uzair dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mampu memperlihatkan secara langsung bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan sesuatu yang sudah dipisah-pisahkan. Jadi ayat yang lalu sudah kita kaji dan itu terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini, ayat yang kita kaji pada malam hari ini adalah ayat yang berkaitan tentang pembuktian keimanan kita kepada Allah. Sehingga di dalam ayat ini insyaallah kita akan mengkaji dan ayat ini sebagai pembuktian terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo yang punya, yang membawa mushaf, dibuka mushafnya. Insyaallah ayat ini sudah banyak kita kaji dan mungkin banyak kita dengarkan dari ustaz, para asatidz yang lain, atau kita banyak mendengar dari kajian-kajian di majelis-majelis ilmu.
bahwa ayat ini terkait dengan masalah infak, ya, masalah sedekah. Monggo dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allahumma arhamna bil Quran. Ayatnya cukup pendek, ya. Tetapi hari ini kita akan mengkaji satu ayat, karena sebetulnya ayat berikutnya ini berkaitan juga tentang masalah infak. Tetapi ayat berikutnya, 2 ayat kemudian, cukup panjang, mungkin waktunya yang sangat terbatas. Insya Allah kita selesaikan untuk 1 ayat yang kita baca tadi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum. Mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti habbah, yaitu 1 bulir, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir, ya. 1 benih menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, yang mana setiap bulirnya tumbuh 100 benih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan pahala orang yang berinfak, ya. Pahala orang yang berinfak. Hadza mathalu darabahu Allah Ta'ala li tad'if thawabi liman anfaqa fi sabilihi wa ibtigha'a mardatihi. Ini adalah satu perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tad'if thawabi, yaitu untuk melipat gandakan pahala berinfak. Liman anfaqa fi sabilihi, yaitu bagi barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'a mardati, dan mengharapkan ridhonya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permintaan. Wa antal hasanata tudha'ifu bi asri amsalha ila 700 dha'fin. Jadi ayat ini memberikan kepada kita satu motivasi terkait dengan dilipat gandakannya kebaikan. Wa antal hasanata tudha'ifu bi asri amsalha, karena setiap kebaikan yang dilakukan itu mendapatkan 10 kali lipat pahala. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi satu amalan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendapatkan 10 kali lipat pahala sampai 700.
Faqala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Maka yang dimaksud dengan infak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsirnya disebutkan qala Sa'id bin Jabir. Ini yang pertama, tafsir yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud infak, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala yakni fi taatillah. Jadi yang dimaksud menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah fi taatillah, di dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya infak itu adalah segala sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa qala mafhum yakni bihi infaqu fil jihad. Yang kedua adalah makna yang kedua di dalam tafsirnya disebutkan bahwa infak di jalan Allah untuk berinfak fisabilillah yakni al-infaqu fil jihad, yaitu infak di dalam memperjuangkan agama Allah, yaitu fil jihad, berjihad di jalan Allah. Bil ribatil khair, di antaranya adalah yaitu menginfakkan kuda, di dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Karena kalau ada kalimat fisabilillah itu para ulama ada yang mengatakan fisabilillah itlaqan ay fil qital. Kalau ada kalimat jihad, kemudian ada kalimat fisabilillah, ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah maknanya jihad fil qital, di dalam peperangan. Sehingga ada ulama yang mengatakan yunfiquna amwalahum fi sabilillah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, yakni al-infaq fil jihad, yaitu infak dalam rangka untuk kepentingan apa? Jihad. Memperjuangkan agama Allah. Beribadah khair di antaranya adalah dengan menginfakkan kuda perang. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa beribadah khair turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah bagi kalian al-quwwah, yaitu satu kekuatan. Di antaranya apa? Mirribatil khair, yaitu dengan mempersiapkan kuda perang. Untuk apa? Mirribatil khair turhibuna bihi adullahi wa aduwakum, yaitu untuk menakluki musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Maka orang yang pandai berkuda ini orang yang sangat dicintai oleh Allah. Sehingga olahraga yang sunnah itu adalah olahraga berkuda. Dan kalau kita membaca kitab-kitab terkait dengan berkuda ini, bahkan sunnah, ya, seorang muslim itu memiliki kuda, memelihara kuda, ya, bahkan memperlakukan kuda itu seperti manusia. Jadi di zaman sahabat itu kalau ada kuda yang ditemel, itu mereka tidak mau lagi untuk memakai kuda itu untuk berperang. Kenapa? Karena menurut mereka sudah cacat, ya. Kuda yang ditempel ini secara psikologinya jol, ya, mentalnya turun. Sehingga kalau diajak perang, ya, ngeringin terus, ya. Sampai seperti itu.
Jadi monggo dibaca-baca nanti terkait dengan masalah kuda apalagi kuda perang. Dan kuda itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di ubun-ubunnya itu mengandung keberkahan sampai hari kiamat. Ya. Maka punya kuda ini juga salah satu ya keberkahan di dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Monggo panjenengan kalau yang punya harta, punya dana, punya tempat, ya bisa memelihara kuda. Karena kuda ini juga salah satu ciri orang yang ya, memiliki kekuatan, ciri orang yang juga melaksanakan sunnah Rasul. Wa'idatu silah. Nah, jadi salah satu cara infak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ya untuk kepentingan berjihad ya, di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, di antaranya adalah dengan kuda. Mempersiapkan kudanya, ya mungkin mempersiapkan pelananya, itu juga salah satu cara kita untuk mempersiapkan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini. Jadi mempersiapkan atau memberi makan kudanya. Jadi persiapan perang itu banyak. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam mempersiapkan perang itu, mempersiapkan kudanya, makanannya, pelananya, apalagi mempersiapkan orangnya. Nah, ini fisabilillah. Wa'idatu silah. Tidak hanya kudanya, tetapi mempersiapkan silah. Mana silah? Pedang, ya, atau senjata. Jadi di dalam peperangan itu ada banyak hal yang bisa disiapkan, yang itu menjadi bagian daripada infak fisabilillah. Menjadi bagian daripada jihad fisabilillah. Mempersiapkan senjatanya. Ini juga menjadi bagian daripada infak fisabilillah. Wa ghairu dzalik. Ya. Apalagi mempersiapkan ya, SDM-nya, mempersiapkan pasukannya. Jadi ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama tadi adalah setiap sesuatu yang dilakukan untuk dalam rangka taat kepada Allah itu menjadi bagian fisabilillah ya. Nah, seperti hari ini ya kita ada taklim dan sesuatu yang mendukung untuk berjalannya taklim ya, dalam rangka agar kita semakin dekat kepada Allah, keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu fisabilillah. Menyiapkan minum air putih, ya, menyiapkan kopi, menyiapkan teh, ya. Biasanya kalau di Zikrullah ini, ya, setelah kajian enak pak, ya, enak. Ada nasi, ada rawon, ada tahu campur, ada tahu tek, pokoknya enak di sini itu, ya. Saya itu kalau kajian di sini enak pak, pokoknya habis ngaji pasti nanti, ya. Kopi dulu, kopi teh, ya. Tapi di sini nggak ada rokok, ya. Nggak ada rokok di masjid, ya. Nggak ada rokok di masjid, ya. Habis itu ada bakso, ada rawon, ada soto, masya Allah macam-macam. Jadi fitoatil ya. Yang kedua adalah makanya jihad. Fil jihad beribadah fayyu wa'indah disilah wa ghairu dzalik. Waqala Syekh bin Bashir an Ikrimah an Ibni Abbas. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Abbas, mufassir yang sangat dikenal dari para sahabat radhiyallahu anhu, al-jihad wal haji yudha'ifu dirham fihi ma ila 700 dha'fin.
Yang ketiga adalah maknanya infak fisabilillah itu yaitu al-jihad wal haji. Jadi maknanya yang ketiga adalah haji. Haji ini adalah salah satu bagian amal yang sangat mulia, yang sangat agung di dalam Islam, sehingga mempersiapkan sesuatunya, segala sesuatunya dalam rangka haji. Ini termasuk apa? Infak fisabilillah. Jadi menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka melaksanakan haji ini sesuatu yang sangat mulia. Dan ini masuk bagian daripada infak fisabilillah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya 10, 100 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ya. Jadi infak ini Bapak Ibu jamaah bukan hanya bagi orang yang kaya, tapi infak ini juga dilakukan oleh orang yang tidak punya. Ya. Lain dengan zakat. Ya. Lain dengan zakat. Kalau zakat, ya, zakat mal bagi yang mampu. Tapi infak fisabilillah ini kita menyiapkan pelana kuda saja untuk jihad, itu sudah menjadi bagian amalan yang paling besar yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidin, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahid. Wa baina darajataini baina as-samai wal ardh. Yang di antara derajat satu tingkatan itu antara langit dan bumi. Jadi di surga itu ada 100 tingkatan yang disiapkan untuk para mujahid. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengomentari tentang hadis ini bahwa para mujahid itu memiliki tingkatan. Karena apa? Karena di surga itu ada 100 tingkatan, ada 100 tingkatan bagi para mujahid. Maka beliau berkomentar tentang hadis ini, berarti di surga ini ada 100 tingkatan untuk para mujahid. Dan mujahid ini bermacam-macam tingkatannya, ada levelnya, ya. Nah, kita panjenengan masuk level yang mana? Apakah menjadi bagian dari mujahid? Ya. Kalau memang menjadi bagian daripada mujahid, pejuang, ya, penegak agama Allah, di tingkat mana, di level yang mana kita menjadi bagian para mujahid ini? Ya, meskipun kita ini tidak pernah berangkat ke medan perang, ya, tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi bagian dari para mujahid ini? Karena ada 100 tingkatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para mujahid. Yang paling tidak kita mendoakan para mujahid, saudara-saudara kita yang berjuang di jalan Allah, ya. Kalau toh mereka yang berperang di jalan Allah, kita doakan mereka supaya diberikan pertolongan oleh Allah, seperti saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina hari ini. Begitu juga ada saudara-saudara kita yang berdakwah di jalan Allah, ya. Kita doakan mereka untuk tetap tegar, sabar, bersabar, karena ujiannya besar, ya. Untuk mencapai level tingkatan mujahid ini saja sangat berat, ya.
Di dalam sebuah hadis itu, untuk mencapai tingkatan level mujahid ini godaannya luar biasa, ya. Mulai dari anak, istri, ya, kemudian sahabat, keluarga, bahkan ya dari jalan mana saja setan ini masuk untuk menghalang-halangi orang berjihad. Masya Allah, luar biasa, ya. Dulu ada perang Badar, ya. Perang Badar ini ya hampir saja banyak yang nggak berangkat karena secara jumlah kalah. Umat Islam pada saat itu jumlahnya 313, sementara orang-orang kafir Quraisy berjumlah berapa? 1000. Ya. 1000 pasukan. Jumlah 300, kurang lebih 313 pasukan umat Islam melawan 1000. Ini tidak imbang secara jumlah. Persenjataan jelas kalah, nggak komplit, ya. Karena baru hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Secara jumlah kalah, secara ya finansial, bekal, materi juga sangat kalah, ya, dibandingkan musuh. Nah, ini saja sudah banyak membuat orang-orang Islam yang pada saat itu digembosi melalui orang-orang munafik. Nah, kalah, ya. Kita tidak bisa melawan mereka yang jumlahnya besar. Kemudian di perang Uhud, ya, kalah jumlah juga. Bahkan di perang Uhud itu ada berita hoax. Apa berita hoaxnya? Muhammad sudah mati. Ya, berita hoax sehingga lemes. Ya. Para pejuang, para mujahid, ya, ini sudah lemes karena mendengar Rasulullah sudah wafat, sudah syahid. Ya. Nah, ini berita-berita hoaxnya akhirnya menyebar kemana-mana sehingga melemahkan para mujahid untuk berjihad. Belum lagi perang Khandaq, ya. Kemudian peperangan yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat ini luar biasa. Sehingga apa yang disiapkan untuk perang inilah ini menjadi bagian daripada infak fisabilillah, baik tenaga, harta, ya, pikiran. Karena di dalam peperangan itu banyak yang harus dilakukan, yang disiapkan. Termasuk hari ini menurut pakar perang, ya, hari ini mengatakan 70% itu peperangan dimenangkan oleh media. Ya, jadi kalau umat Islam ini tidak punya media yang kuat, ya kalah, Pak. Apalagi media-media mereka ini menebarkan berita-berita hoax, ya. Sehingga untuk melemahkan umat Islam ini mudah sekali, ya. Untuk melemahkan umat Islam ini sangat mudah. Disebarkanlah media-media hoax ini, ya. Maka Rasulullah menasihatkan kepada kita, kalau kita tidak tahu terkait dengan kebenaran sebuah berita, qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, atau kalau tidak tahu lebih baik apa? Diam. Tidak perlu diam, menyebarkan, WhatsApp disebarkan kemana-mana, beritanya nggak jelas sudah disebarkan, sehingga membuat umat Islam ini semakin hari semakin, ya, kacau. Bahkan terjadi konflik antar umat Islam, ya. Karena kita sendiri termakan media, ya. Maka sangat efektif sekali mereka melancarkan peperangan melalui media ini. Jadi di dalam media ini memiliki, ya, peran sangat penting, ya, untuk melemahkan umat Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang ketiga ini adalah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu al-hajj. Amalan yang sangat mulia di dalam Islam yaitu haji. Bapak Ibu yang mungkin hari ini
sudah menabung ya sejak muda mungkin ya menabung, karena untuk haji ini kan menunggu waktu yang sangat panjang. Ini mungkin panjangnya dan sudah menabung terus nggak sampai ya. Bahkan mungkin ada pergantian presiden ini barangkali ditambah lagi ya antrian waktunya atau dipercepat ya, mudah-mudahan dipercepat ya. Karena ya baik yang mampu atau tidak mampu mulai sudah menabung, diniatkan untuk apa? Untuk berangkat haji ya. Ada ibu-ibu yang mungkin kalau kita lihat pekerjaannya ini juga ya hitung-hitungan matematika itu tidak cukup untuk makan, tapi setiap hari menyisihkan untuk apa? Untuk nanti Idul Adha beliau bisa berkorban seekor kambing. Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah salah satu cara ya, untuk bisa berinfak di jalan Allah. Kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ini kita masuk. Jadi infak atau sesuatu yang kita keluarkan. Infak itu dulu sudah kita kaji ya di dalam kajian tafsir tentang masalah infak ya. Infak itu ya mengosongkan tempat ya, kalau dalam bahasa mengosongkan tempat. Kalau di di Mekah itu ada nafak itu ya sesuatu yang kosong. Jadi kalau di dalam Islam infak itu Allah tidak menghendaki kalian menginfakkan harta yang kalian miliki semuanya, tetapi apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi sebagian, bahasanya kalau bahasa kita cumilan ya, sedikit saja dari harta ini. Nah, makanya kita diuji setelah membahas tentang keimanan, terus setelah kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dari pembahasan kita dari awal sampai hari ini, maka hari ini diuji ya. Kita menginfakkan harta bentuk daripada bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Kita bisa menginfakkan atau memberikan sebagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ujian ya. Infak ini adalah termasuk daripada ujian keimanan. Karena apa? Semua orang memiliki kepentingan, kebutuhan masing-masing dalam kehidupan ini. Nah, apakah dia bisa untuk memberikan sebagian daripada hartanya ya, untuk kepentingan? Karena infak ini dilihat dari satu ya, orang yang berinfak. Orang yang berinfak ini ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi kalau kita berbicara siapa yang berinfak ini, maka keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ada orang-orang yang kaya menginfakkan hartanya. Menurut kita wajar, ya, karena punya banyak harta. Tetapi ada orang ini mungkin secara ya finansial pekerjaannya juga ya program asem ya, kadang nyambut kadang nganggur ya, akhirnya nganggurin bang terjoy ya, akhirnya turunin juga melei ya. Nah ini sehingga tetapi orang-orang seperti ini juga dia memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan ya, di jalan Allah. Ini juga memiliki perbedaan ya, antara yang kaya, orang yang tidak punya ya, atau orang miskin tetapi dia tetap berinfak. Kemudian dilihat dari keutamaan siapa yang diberi infak. Ya, jadi
Orang itu memberikan infak kepada fakir miskin. Nah, ini memiliki keutamaan. Ada orang itu yang memberikan infak di jalan Allah, ya, fisabilillah, yaitu untuk kepentingan perjuangan. Ini juga memiliki keutamaan. Ada orang yang berinfak itu untuk kepentingan membangun lembaga pendidikan, untuk menyiapkan generasi masa depan. Nah, ini juga memiliki keutamaan masing-masing. Nah, kemudian dilihat dari waktu. Itu ketika berinfak, ya. Kemudian juga waktunya, ya, kalau hari Jumat itu ada memiliki keutamaan, ya. Kemudian tempat. Ketika kita menginfakkan harta kita, kemudian pada saat kita berada di Makkah dan Madinah, itu juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi infak ini ditinjau dari beberapa sisi, itu memiliki kelebihan, ya. Jadi masing-masing memiliki level, memiliki tingkatan, ya. Jadi panjenengan tinggal memilih, ya, memilih. Nah, saya nggak tahu kondisi panjenengan seperti apa, ya. Dalam keadaan hari ini yang ekonomi semakin hari semakin sulit, apakah jenengan juga mengalami kesulitan? Nah, maka kata Rasulullah SAW, mana qasad shadaqatun min malin, ya. Tidaklah orang itu hartanya berkurang apabila disedekahkan. Ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi akan bertambah. Maka ayat ini yang kita kaji pada malam hari ini secara zahir, para ulama mengatakan bahwa ayat ini secara zahir ketika kita infak, Allah akan melipat gandakan ketika di dunia. Kalau di akhirat pasti Allah akan melipat gandakan. Nah, maka yang dimaksud ayat ini, yang para ulama mengatakan secara zahir ini adalah Allah akan melipat gandakan siapa saja yang berinfak. Ketika di dunia Allah beri pahala berlipat-lipat. Lah, bagaimana Allah memberikan gambaran tentang pahala infak ini? Kamathali habbah, ya, seperti habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi digambarkan oleh para ulama mengenai ayat ini seperti seorang petani, ya, yang menanam. Ya. Mereka akan, ya, ketika menanam akan tumbuh. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu bulan, ya, akan menumbuhkan sab'a sanabil. Ya. Jadi ada 7 apa namanya? Ya. Tangkai, ya. 7 tangkai. Jadi satu bulir itu menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap tangkai itu ada 100 habbah, 100 biji. Nah, sebetulnya bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan 1 sama dengan 700, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajak kita bagaimana ketika kita beramal satu kebaikan Allah berikan berlipat-lipat, ya. Sehingga Allah mengajak kita di dalam ayat ini satu amal atau infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa menumbuhkan 700, dan setiap tangkainya itu menjadi, ya, setiap tangkai 100. Artinya apa? Satu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Jadi ada prosesnya, sehingga Allah itu menghargai setiap amal yang panjenengan lakukan, setiap
setiap sedekah, setiap infak, setiap amal yang kita kerjakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ganjaran, diberi pahala yang berlipat-lipat. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan amal. Jangan sekali-kali kita meremehkan amal. Apalagi amal-amal saudara kita, ya, yang mengajak orang untuk sholat, yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Ini amar ma'ruf. Masya Allah, amar ma'ruf itu para ulama memberikan pahala sejajar dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Untuk khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebaik-baik umat itu adalah mereka yang mengajak orang melakukan yang ma'ruf. Nah, setiap kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat. Nah, panjenengan kalau infaknya 1000 itu galewu mawon. Wonten sing betos tunggalewu, napa mboten betul ya, Prof? Sama sekali, ya. Ada yang nggak bawa uang sama sekali, mungkin ya lupa dompetnya ketinggalan, ya. Tidak apa-apa, sedekah dengan senyum. Ya. Senyum ini juga sedekah, ya. Tapi bagi yang punya harta, karena infak itu kan wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian, ya. 1000 itu juga sebagian. 1000 itu Allah lipat gandakan menjadi 700, berarti 1000 kali 700, pinten Pak? 700.000. Niku setunggal ewu. Nek ikhlas ya. Karena kalau bab ikhlas ayat setelahnya. Jadi Kamis depan Pak. Ya, bab ikhlasnya, ya. Tapi ini kita berbicara pahalanya, ya. Jadi 1000 saja Allah beri, Allah lipat gandakan menjadi 700.000. Bagaimana kalau 10.000? Berapa? 10.000 kali 700. Berapa Pak? 7 juta. Masya Allah. 10.000 kita sudah berinfak, ya. Betul-betul karena Allah, untuk kepentingan, ya, agama Allah sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 7 juta. Masya Allah. Arab infak itu juta ya iman ya. Mana nih? Kalau kita tahu ilmunya 10.000 itu juta. Masya Allah. Apalagi 1 juta. Ya, apalagi 1 juta. Masya Allah. Inilah kalau kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menghargai amal kita, ya. Betul-betul Allah menghargai amal infak kita sekecil apapun, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi dengan, ya, setiap kajian terperinci, ya, kajian, ada kajian tafsir, ada kajian Al-Quran, ya, ada kajian Ustaz Mahfud, ada kajian para asatidz yang lain, monggo diramaikan. Panjenengan berangkat dari rumah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tolabul ilmi, dan Allah dan para malaikat menyebut nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk mendoakan kita dan mendoakan agar dosa-dosa diampuni. Setiap langkah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling jauh ini Pak, yang ngaji di sini hari ini, malam ini, yang dari Kalimantan, dosanya paling banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ternyata ada yang dari Kalimantan juga, ya. Masya Allah, ya. Itu luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan amal kita. Apalagi dalam rangka dakwah dan jihad di jalan Allah. Masya Allah. Wa hadzal mathal ablaghu fi nufusi min dzikri adadis 700. Dan ini, ya, amalan-amalan yang dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat.
fa inna hadza fihi isyaratun ila anna al-a'mal as-salihah yanbiha Allah azza wa jalla li ashabiha. Masyaallah, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan terhadap amal soleh panjenengan. Yang Allah, jadi amal soleh panjenengan itu seperti tumbuhan, ya. Satu benih ditanam, jenengan sekarang menanam. Apa yang jenengan tanam? Hari ini kita menanam kebaikan, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat. Satu. Kemudian kedua, bisa berinfak. Yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang soleh. Yang keempat, bisa memberi makan, bisa memberi minum kepada para mujahid. Masya Allah. Allah menunjukkan dengan ayat ini bahwa amal-amal soleh panjenengan yang meskipun kecil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat ganda pahala, ya, bisa berkembang menjadi besar. Masya Allah, ya. Jadi amal kita ini akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dilipat gandakan pahalanya. Kama yazra'u liman badarahu fil ardi thayyibah, seperti orang yang menanam benih di atas tanah yang baik. Nah, jadi kalau benih itu ditanam di atas tanaman atau tanah yang baik, juga cepat tumbuh dan tumbuhnya menjadi baik, ya, menjadi bagus. Begitulah amal soleh panjenengan. Ya, amal soleh panjenengan ini atau infak panjenengan yang jenengan kasih, yang jenengan keluarkan di jalan Allah, meskipun 1.000, 5.000, 10.000, itu berkembang, dia menjadi besar, menjadi baik. Apalagi digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Beda lagi kalau uang kita itu kita gunakan selain di jalan Allah, ya, misalnya untuk dangdutan, untuk nyawer, untuk hal-hal yang bermaksiat, ya, apalagi tombol untuk judi online, ya. Ini kan malah viral Pak, ya, judi online mau ditutup, tapi bisa nggak menutup maraknya judi online ini, ya, karena sudah masuk anak kecil sudah judi, ya, sudah judi online. Nah, uangnya sama sekali tidak pernah digunakan, dikeluarkan untuk infak, untuk kepentingan kebaikan di jalan Allah, apalagi perjuangan, tapi digunakan untuk kemaksiatan, ya. Tidak bertumbuh, tidak berkembang, bahkan terbakar hangus, ya. Orang-orang kafir ketika mereka mengeluarkan hartanya untuk kebaikan, membantu, Allah ganti langsung di dunia. Allah ganti di dunia, tetapi di akhirat, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Orang kafir memang dia melakukan kebaikan, dapatnya baik. Dia memberikan hartanya, dia mengeluarkan hartanya, tambah kaya, karena memang diganti Allah langsung di dunia ini. Tetapi di dunia tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi orang beriman, Allah ganti di dunia ini juga Allah ganti apa yang telah dikeluarkan itu, kelak di akhirat dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Oleh karena itu Allah menyiapkan, ya, di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah siapkan untuk para mujahid. Nah, kita ini masuk di level mana? Ya, di tingkatan yang mana? Tingkat yang paling bawah atau tingkat yang paling atas? Nah, setengah-tengahnya pada nopo, tengah-tengah pada nopo. Wis di sore nggak nopo, ya. Ya saya kan, ya, tawa tuh dengan ini. Wis
sing penting mlebu swarga. Masya Allah ya. Kalau bisa tingkatan yang paling atas, yaitu apa? Kita memberikan infak ini untuk perjuangan di jalan Allah. Kita kerahkan semuanya, kita keluarkan harta kita untuk kepentingan jihad di jalan Allah, agar mendapat tingkatan ya di surga yang lebih tinggi dan lebih mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan, meskipun apa yang kita keluarkan itu sesuatu yang dianggap orang remeh, ya, meskipun dianggap sedikit, meskipun dianggap tidak seberapa, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengganti, melipat gandakan. Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin ada rasa malas, enggan, bahkan ya belum memiliki niat yang kuat untuk berinfak fisabilillah, hari ini saatnya kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita mengeluarkan sebagian harta kita. Masya Allah Ustaz, ini saya kerja siang malam pagi sore banting pulang, nggak tahu pagi, nggak tahu sore, nggak tahu malam, kok seenaknya tak kono ya dari mana-mana nama jadi dulu. Ini pembahasannya ayat berikutnya, ya. Nanti Kamis ketiga. Ini karena apa? Terkait dengan mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikan, diungkit-ungkit, apalagi ya kalau masih dikai mau ustaznya ini kok tambah, ya tambah belum mampu. Nah, ini mengungkit-ungkit harta yang diberikan. Ini ada ayatnya, ayat berikutnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta karena qala Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan satu hadis, kemudian dari Abu Yusuf An-Iyad bin Ghatif qala dakhalna ala Abi Ubaidah na'uduhu min syaqwa asabihi bijambi. Suatu hari saya itu menjenguk Abu Ubaidah. Ketika itu beliau sedang sakit. Wa ra'atuhu tahifatun qa'idatun inda ra'si. Ya. Ketika kami menjenguk Abu Ubaidah, pada saat itu beliau sedang sakit dan istrinya ada pas berada di kepalanya beliau. Qulna kaifa bada Abu Ubaidah? Kami berkata, gimana keadaannya Abu Ubaidah hari ini? Qalat, kemudian istrinya berkata, wallahi laqad bada bi'ajrin. Demi Allah, semua apa yang dialami Abu Ubaidah semuanya pahala. Ya. Kalau Abu Ubaidah berkata, ma bintu bi'ajrin. Wah, saya tidak seperti itu. Wa kana muqbilan biwajhi 'ala al-haid. Ya, kemudian Abu Ubaidah ketika istrinya mengatakan seperti itu, tidak seperti itu. Kemudian beliau menghadap tembok, ya, menghadap tembok, membelakangi. Ya. Fa'akala ala qawmi biwajhi wa qala la tas'aluni amma kunta qalu ma a'jabana ma kuntu fa nas'aluka anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fasabaqu mi'ah wa man anfaqa ala nafsihi wa ahlihi aw 'ada maridun aw amata 'ada
fal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian jangan bertanya, ya, jangan bertanya lagi. Kemudian mereka mengatakan, kami sangat heran, ya, sehingga kami bertanya kepadamu. Qala, ya, kemudian beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man anfaqa nafaqatan fadilatan fi sabilillah fasabqu mi'ah. Barang siapa yang dia berinfak nafaqatan fi sabilillah, yang infaknya itu untuk di jalan Allah, ya. Tadi fi sabilillah, para ulama mengatakan kalau ada kalimat fi sabilillah, ai di mana al-jihad, ya. Ada yang mengatakan al-qital, itu maknanya perang, ya. Kalau fisabilillah, atau di tafsiran yang lain adalah fi ta'atillah, yaitu dalam rangka taat kepada Allah. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah fasabqu mi'ah, maka Allah berikan 700 kali lipat pahalanya. Ini untuk infak di jalan Allah. Ya, panjenengan infak untuk kepentingan taklim, thalabul ilmi, apakah jenengan infak di jalan Allah atau tidak? Insya Allah di jalan Allah. Ya. Jadi infaknya panjenengan diganti sama umi'ah 700 kali lipat. Ya. Kalau tadi ada yang memasukkan 1000, berarti sama dengan infak 700.000. Ya. Sing semula itu, masya Allah, ya. Apalagi 100.000. Alhamdulillah, ya. Itu untuk dia sendiri, Pak. Untuk dirinya sendiri. Wa man anfaqa 'ala nafsihi wa ahlihi aw 'ada maridun aw amata 'adan fal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan barang siapa, kata Rasulullah, dia berinfak untuk dirinya, ya, untuk kepentingan dirinya, ya, untuk makan, untuk kepentingan dirinya sendiri, wa ahlihi, untuk kepentingan keluarga, ya, anak, istri, ya, kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, atau dia menginfakkan hartanya untuk menjenguk orang sakit, atau dia melakukan satu kegiatan untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian au amata ada, bahkan dia itu hanya, ya, menyingkirkan duri dari jalan, ya, menyingkirkan duri dari jalan, ya, sepeda motor aku mari hujan kok ono alang-alang, ya, di jalan, ya, nyingkir sebentar, dipinggirkan. Itu menjadi penyebab masuk surga, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, fal hasanatu bi asyri amsalihha, apa yang panjenengan infakkan untuk kepentingan diri, keluarga, untuk, ya, atau jenengan menjenguk orang sakit, bahkan hanya menyingkirkan duri dari jalan, Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Jadi ini adalah salah satu ayat yang memberi motivasi kepada kita, setiap amalan yang dilakukan oleh seorang muslim mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita meremehkan amal, ya. Apalagi meremehkan amalannya orang. Kita nggak tahu, oh, paling riak orang itu, ya. Tapi kopi kok difoto, ya, kayak kopi di video, kok di posting di Facebook, ya, di kopi, ya, belum yang lain, ya, disebar-sebarkan. Riak itu, kita nggak tahu, Pak, hatinya orang. Kok kita sudah mengatakan seperti itu, ya, mesti ditunggu saja dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau ikhlas akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian wa man ibtalahu Allahu azza wa jalla bi bala'in fi jasadihi fa huwa lahu hikmah. Barang siapa yang
uji ya, dengan ujian pada tubuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia hito, penghapusan dosa. Jadi panjenengan sakit saja, ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai cara Allah idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Di dalam hadis yang lain disebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memberikan ujian kepadanya. Ya. Jadi panjenengan kalau diuji dalam kehidupan ini dengan rumah tangganya, apalagi diuji oleh Allah dengan sakit, ya, tubuhnya terasa sakit semua, yo encok, yo boyo, asam urat, seribu-ribu sekarang Pak, ya. Itu adalah satu jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa panjenengan. Masya Allah, ya. Jadi orang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala aja beli amrin mungkin sungguh ajib, sungguh istimewa. Orang beriman itu idza asabahu sarra syakar, kalau dia mendapatkan kenikmatan bersyukur kepada Allah. Wa idza asabahu dharra sabar fakana khairan. Kalau dia mendapatkan ya musibah, ujian, dia bersabar. Karena itu yang lebih baik baginya. Jadi orang Islam, orang beriman itu kunci hidupnya hanya dua, bersyukur dan sabar. Ya, kalau kita diberi oleh Allah kenikmatan, ya, berupa anak, istri, ya, harta, Masya Allah kita syukuri sehingga ditambah. Nah, kalau ada musibah ya jangan sambat, jangan keluh, apalagi keluhnya di Facebook, ya. Ya, jadi keluhnya di WA, status WA. Akhirnya ya kalau orang yang nggak senang sama sampean ya kapok kan gitu ya. Syukur. Orang yang iri dengki dia akan senang melihat panjenengan sorong, sengsara senang. Ya. Makanya sabar, mengeluh, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi orang beriman. Oleh karena itu di dalam hadis ini juga disebutkan orang yang dipuji oleh Allah, ya, seperti Abu Ubaidah tadi, kata istrinya, Abu Ubaidah ini, ya meskipun sakit, semuanya berpahala, ya, karena ya dari lisannya mengucap zikir kepada Allah, ya, dan sama, aduh, apalagi ya muncul kalimat-kalimat Surabaya itu ya. Ya, kelaran malah ya, sampai di rumah sakit itu ada yang meninggal bukan kalimat akhirnya la ilaha illallah tapi kalimat Surabaya ini sakit loro ya. Sampai kemarin itu ada tetangga saya itu ya karena kondisinya padahal itu nazar ya, nazar malah dibawa ke rumah sakit jiwa, dibawa ke Menur karena apa? Kondisinya kayak orang gila gitu, ya. Di tengah jalan meninggal dunia. Masya Allah, ya kasihan Pak. Ya. Begitulah kalau kita tidak paham ya, kondisi seorang Muslim, maka orang beriman itu semuanya dalam keadaan istimewa. Ya. Ketika kita dalam sakit, ya sabar. Oleh karena itu Abu Ubaidah ya ketika sakit semuanya berpahala kata istri, tidak ada kata-kata keluh kesah. Maka zikir yang keluar dari lisannya. Karena zikir itu ala bi dzikrillahi tasma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang berada di medan jihad, di medan perang, jika kalian bertemu dengan musuh, fasbutu, kamu harus sabar. Sabar itu istiqomah, tegar.
Jangan oleh-oleh ke belakang. Sudah di medan perang, aduh, bojoku ya apa ya? Ini aku mati, waduh, tapi besok kok. Nah, medan perang berjuang ya, terus saya mikiri siapa, mikiri toko, mikiri ya. Pas butuh kata Allah, pas butuh tegaklah. Hadapi musuhmu. Wadhkurullaha katsiran. Maka untuk supaya kalian tegar, sabar di jalan Allah, berzikirlah kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'asakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Ini orang yang di medan jihad. Ya, apalagi kita hari ini juga. Mestinya kita yang lagi tenang-tenang begini, tidak dalam kondisi perang, mestinya banyak zikirnya kepada Allah. Ya. Banyak mengucap la ilaha illallah, banyak mengucap kalimat thayyibah, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, banyak membaca. Ya. Paling tidak kita jangan sampai meninggalkan sayyidul istighfar. Ya. Banyak kita berzikir kepada Allah. Ya. Sehingga semua apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah dan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan kita. Qala Imam Ahmad anna rajulan tasaddaqa sami'tu Aba Amr Syaibani an Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah ana rajulan tasaddaqa binaqatin. Ya, Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bersedekah seekor unta. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, la ta'tiyanna yaumal qiyamati bi sab'imi'atin mahtumah. Orang yang datang membawa seekor unta tadi, kemudian Rasulullah bersabda, sungguh kamu akan datang hari kiamat nanti membawa 700 ekor unta. Masya Allah, unta bukan unta biasa, unta yang sudah disiapkan pelananya, yang sudah disiapkan tali kekangnya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berjihad. Subhanallah. Ya. Ini kalau sahabat itu sering saya bercerita memberikan kisah sahabat yang berjuang betul-betul memberikan hartanya di jalan Allah. Ya. Masih ingat Suhaib Ar-Rumi? Sahabat Suhaib Ar-Rumi? Ya, beliau ini dinamakan Ar-Rumi karena aslinya bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi orang Romawi. Tapi beliau ini adalah orang yang memiliki entrepreneur, orang yang memiliki jiwa pebisnis, sehingga di Mekah kemudian masuk Islam kaya raya. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, termasuk sahabat yang tertinggal di kota Mekah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya, ya, panglima-panglimanya itu dengar, oh, Suhaib arep nyusul Muhammad ke Madinah. Oh, jangan boleh, sehingga apa? Seluruh sudut-sudut kota Mekah dijaga. Jangan sampai Suhaib Ar-Rumi ini lolos. Sehingga ketika itu Suhaib Ar-Rumi betul-betul beliau mengumpulkan hartanya, kemudian berangkat di perbatasan dicegat. Kemana lo? Mau kemana Suhaib? Saya menyusul Muhammad. Tidak akan kamu biarkan begitu saja. Kamu pergi. Ya. Apa kata Suhaib? Apa yang kamu inginkan? Tinggalkan semua hartamu. Apakah dengan aku tinggalkan hartaku semuanya kamu biarkan aku menyusul Muhammad? Iya, oke. Saya beritahu kamu, harta
saya hasil jual sawah, hasil jual kebun, saya simpan di sini, ambil. Toko saya, sak toko-toko di sak sini, semua di sini ambil, diberitahukan semua. Ya. Kemudian setelah semuanya harta itu bisa diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, diculno, ya, dilepaskan sampai di Madinah. Apa kata Umar bin Khattab? Robihal bayi, beruntunglah jual belimu. Apa jual belinya? Beliau melepaskan semua miliknya, dunianya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Kemudian ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Robihal bayi, ya, Robihal bayi, ya, beruntunglah daganganmu dibeli oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah, ya, infaknya para sahabat, belum infaknya Utsman bin Affan untuk kepentingan jihad, ya, berapa ribu ekor kuda untuk disiapkan di jalan Allah. Belum lagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, masya Allah, kalau sedang perang, mereka ini berlomba-lomba untuk, ya, memberikan semua hartanya, ya. Bahkan Al-Sufa, ya, hanya dengan seperempat Al-Sufa, orang yang nggak punya rumah tidurnya di masjid. Itu pertama kali kalau ada seruan jihad berangkat, ya, nggak punya apa-apa, tapi dia peruntukkan dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Sufa. Jadi kalau untuk masalah infak di jalan Allah ini semua Allah, ya, karena jelas Allah melipat gandakan semua apa yang diperuntukkan fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada orang-orang yang berinfak itu yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang berinfak, tapi hartanya, ya, ketika dia berinfak, ya nggak berkembang, ya, dia nggak tambah. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza haditsun wa qad taqaddama hadits Abu Utsman an Abi Hurairah fi tadhifil hasanah ila alfi hasanah inda qawlihi man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang sangat banyak. Maka di dalam ayat ini juga ada para mufassir mengatakan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Karena apa? Karena melihat keikhlasan dari orang yang berinfak. Ya. Nah, jadi ketika panjenengan betul-betul ikhlas, betul-betul niatnya hanya karena Allah, ini untuk kepentingan, ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lipat gandakan. Tapi namanya ikhlas ini Bapak Ibu, ya, hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Maka di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini, saya nukilkan sedikit. Qala al-ikhlas al-Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah. Para ulama mendefinisikan ikhlas itu istiwa'u af'alil 'abdi fi dzahir wal batin. Yaitu satu perbuatan, ya, hamba yang sama antara zahir dan batinnya. Kemudian salah satu min alamatil ikhlas, ada
ada 3 alamat tanda orang itu ikhlas. Istiwaul madhi wa dzammi minal amal. Ya. Dia itu kalau dipuji, dicela, ya tetap saja jalan. Ya. Wis ono wong kaseneng, ono wong wis nyelas tuh, ono wong muji masya Allah, dia tidak berpengaruh. Ya. Dia tetap saja melakukan amalnya. Wadisya ru'yatil amali fil amal, dan dia seakan-akan tidak melihat amalnya itu. Waktu itu utawa bila amal fil akhirah, dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Fudailiyah, ya, seorang ulama terkenal, beliau mengatakan al-ikhlasu tarkul amal li ajlin nas riya'un. Ya, meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Wal amal li ajlin nas syirkun, dan amal untuk manusia itu syirik. Wal ikhlasu ay yu'afika Allah ta'ala minhuma. Ya, dan ikhlas itu adalah yaitu kita apa? Di antara keduanya. Ya, jangan sampai amal untuk manusia dan jangan sampai amal itu agar dilihat manusia. Jadi betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak peduli Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita misalnya taklim, belajar di sini, ada orang, nggak ada orang, ada yang senang, nggak ada yang senang, ya tetap jalan. Ya, jalan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ay fadalahu wasi'un katsirun aktsar min khalqi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat luas, keagungan yang sangat luas, lebih banyak daripada makhluknya. Apa yang diberikan kepada kita di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dari awal ciptaan manusia sampai akhir nanti hari kiamat. Kemudian jin, ya, dari awal sampai akhir nanti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang apa yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada yang berkurang sama sekali. Dan Allah memiliki karunia yang sangat luas. Ya. Sehingga panjenengan ketika berharap kepada makhluk, kepada selain Allah itu sangat salah. Ya. Apapun yang jenengan harapkan, maka berharaplah kepada Allah. Dan kita masih punya harapan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, apapun yang hilang, yakinlah bahwa kita bersama Allah. Kita masih ada harapan. Kalau orang kafir, mereka tidak punya harapan, ya. Mereka hanya harapannya di dunia. Bahkan kalau orang yang tidak beriman, kalau harapannya sudah hilang, ada sedikit masalah kabur, ada sedikit masalah bunuh diri. Nah itu karena tidak punya harapan. Ya. Ya, harapan ini penting. Jadi panjenengan, ya, hari ini ikut belajar di sini, ikut taklim di sini, harus punya harapan. Mulai hari ini, malam hari ini, panjenengan harus punya harapan. Apa harapan panjenengan? Apa harapan panjenengan? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un 'alim, 'alimun bima yastahiqu wa man la yastahiq subhanahu wa bihamdihi. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Panjenengan ikhlas, panjenengan boten ikhlas, panjenengan beramal karena manusia atau karena Allah, Allah Maha tahu. Hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Ya. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Oleh karena itu Allah Maha tahu segalanya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah, dan mudah-mudahan kita bisa berinfak di jalan Allah, mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap bersabar istiqomah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan
dan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.